Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Babu Salam, selamat datang di Babu Salam Podcast. Senang sekali April hari ini bisa berjumpa lagi dengan Sobat Babu Salam dengan bincang-bincang kita yang santai tapi mendalam. Dan tema kita kali ini cukup relate dengan kehidupan mahasiswa, yaitu aku capek tapi tidak berani istirahat, mahasiswa versus diri sendiri. Akan ada banyak sekali insight yang bisa Sobat Babu Salam dapatkan di cerita kali ini bersama narasumber kita Kak Cahaya Nuryanti. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, April. Kak Cahaya apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, senang. April gimana kabarnya? Masya Allah, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih life after graduation-nya? Waduh, pertanyaan langsung itu ya. Kesibukannya apa? Iya, jadi kalau ditanya life after graduation, sekarang memang fokusnya bekerja, Masya tapi Allah. sambil bekerja, weekday, bekerja, weekendnya mengerjakan suatu hal yang seru. Apa Nah, itu? hal yang seru itu biasanya sih kebawa dari zaman perkuliahan sih April. Oh, Biasa ya kita misalnya join dengan kegiatan-kegiatan yang seru yang ada di LDK Babu Salam Masya gitu. Allah. Sekalipun sudah wisuda, beliau ini masih saja dekat dengan dunia mahasiswa. Harus Nggak mau dong. move on kayaknya Iya, ya, Masya kalau ini Allah. nggak boleh move on. Iya. Oke, kita Iya, iya. flashback ke zaman Kak Cahaya kuliah. Oke, oke. Selain berkuliah, Kak Cahaya juga aktif organisasi. Dan banyak banget prestasi yang diraih selama berkuliah itu gimana sampai Kak Cahaya nggak pernah capek kayaknya ya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita balik lagi nih ke cahaya di zaman maba Masya sampai dengan Allah, iya. semester 8 gitu ya. Jadi sebenarnya kalau diceritakan panjang sekali. Nah, singkatnya sederhananya adalah memang selama masa perkuliahan itu saya mengikuti banyak kegiatan-kegiatan seru. Nah, kenapa kalimatnya kegiatan seru? Karena jangan sampai kita membawa kegiatan-kegiatan ini dengan hal kayak aduh ini melelahkan sekali, ini Iya. capek sekali gitu misalnya. Jadi ini memang kegiatan-kegiatan yang seru untuk dilakukan kita sebagai mahasiswa. Karena kenapa April? Karena kita ini sebagai mahasiswa S1 gitu ya punya banyak kesempatan untuk mencoba. Jadi memang selama perkuliahan saya memanfaatkan kesempatan itu. Gitu. Jadi kalau tadi April nanya gimana sih zaman perkuliahannya gitu ya. Ya sepertinya normal aja kayak mahasiswa yang lain. Cuman ambis dikit aja. Ambis sedikit tapi jadi mahasiswa berprestasi Masya utama Allah. Universitas Khairul. Dan Alhamdulillah. juga ada amanah di oh ya, beliau juga kader LDK Babu Salam dan pernah diamanahi sebagai sekretaris Humas Departemen Humas dan Media. Masya Allah. Betul. Ya, selain berkuliah, anak organisasi juga, dan sedikit ambis, Kak Cahaya itu gimana cara ngebagi waktunya kayak perkuliahan, aktif organisasi, dan mengejar semua prestasi itu? Nah, oke. Jadi kalau ditanya soal ini kayaknya kita flashback lagi ke belakang Iya. gitu ya. Nah, jadi memang saya itu cukup struggle untuk mendapatkan kesempatan kuliah. Jadi ketika mendapatkannya betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ditanya, kamu tuh ambis banget ya, boleh dibilang iya, tapi ya gitulah ya gitu kurang lebih. Karena juga ambis kan nggak Iya, apa-apa, itu selama kan positif. positif ya, iya. Betul sekali April. Dan memang kalau misalnya gimana membagi waktunya, Iya. kita harus melihat skala prioritas ya April. Nah, kita kan sebagai mahasiswa ya, di Iya. mana kita punya tanggung jawab untuk akademik kita, untuk pribadi kita juga. Tanggung Iya. jawab akademik itu juga adalah tanggung jawab kita ke orang tua kita kan, Iya, bener yang banget. support untuk pendidikan kita gitu kan. Jadi memang itu adalah skala prioritas utama. Iya. Adapun yang lain-lain itu sebenarnya bonus. Nah, kebetulan saya itu tidak begitu bisa memahami mata kuliah atau materi kalau hanya belajarin dalam kelas aja April. Jadi harus ada praktiknya langsung. Jadi learning by doing lah gitu ya. Iya. Jadi ya sudah gitu membagi waktunya harus ada skala prioritas pertama. Pokoknya kuliah itu nomor satu gitu ya. Jadi nggak ada pilihan kuliah atau organisasi nggak ada. Itu kedua hal itu bisa dijalani tergantung prioritasnya gitu. Jadi membaginya adalah eh, pertama kuliah, kedua hal-hal yang membantu kita untuk bisa kita menggali potensi yang ada di dalam diri Iya, kita, bener banget. ya kan? Iya. Kamu mungkin juga merasakan April, dan semua orang itu kan punya potensi gitu ya. Tinggal bagaimana kita mampu untuk menggalinya.
ya kan? Jadi ibarat kita nyari harta karun gitu kan di Iya, dalam harus tanah, kita digali. harus gali sampai kita dapat. Nah, sebenarnya prestasi juga kemampuan-kemampuan lain juga sama seperti itu. Gitu. Nggak ada orang, ini harus harus luruskan ya, nggak ada orang atau mahasiswa yang tiba-tiba jadi mahasiswa berprestasi aja gitu, nggak ada. Semua itu dibangun April. Dan kalau saya cerita dari awal tuh, saya di semester 1 tuh April sama sekali nggak punya prestasi akademik, sama sekali nggak ada. Tapi situasi yang menampar saya adalah ketika saya semester 2, saya melihat ada suatu ajang yang cukup bergengsi di kampus, yaitu adalah pemilihan mahasiswa berprestasi. Di mana syaratnya adalah punya minimal 10 prestasi akademik gitu kan ya, maupun non akademik. Masalahnya saya nggak punya gitu, saya nggak punya sama sekali, sehingga saya harus mengumpulkan sampai beberapa semester gitu ya, harus punya minimal deh 10 gitu, itu paling minimal gitu, saya punya 10, lalu kemudian alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu mendapatkan kesempatan-kesempatan. Jadi cara membaginya adalah kuliah oke, jalan, dan itu wajib sekali, apalagi kalau misalnya ikut kompetisi nih, saya lomba karya tulis ilmiah atau lomba yang lain misalnya, terus kemudian di saat yang bersamaan ada tugas, maka apa yang harus dikerjakan duluan, yaitu tugas kuliah kita dulu gitu. Karena kenapa, karena saya selalu ingat dosen saya pernah bilang, habiskan jatah gagal kamu di dalam kelas karena ini tempat kamu salah. Iya kan? Nah, jangan sampai kamu malah kayak mengurung diri kamu berada di zona yang kayak saya nggak mau coba deh, takut salah, takut gagal, takut malu, takut ditertawakan, takut dibilang ambis, takut nggak punya teman gitu kan ya. Padahal sebenarnya kita kuliah S1 itu adalah kesempatan yang sangat besar, April gitu. Jadi sebenarnya sih membagi waktu itu jalanin aja, jangan sampai kayak kita, oh saya harus sekian menit gini, sekian menit. Kalau saya sih ngalir aja sih sebenarnya, karena kan kita juga bisa bisa mengerjakan dua hal kan di waktu yang bersamaan gitu. Karena juga kalau saya lihat ya April ya, kadang-kadang tuh hal yang saya lakukan di lomba ternyata tuh relate banget di tugas-tugas kampus saya gitu. Kayak contoh nih April, saya ikut lomba karya tulis ilmiah yang mungkin temanya tentang ekonomi misalnya, atau saya ikut kayak kompetisi bisnis, bisnis plan gitu kan, dan itu juga ada di mata kuliah saya. Jadi kayak ya udah, berarti kompetisi ini, lomba-lomba yang di luar itu sebagai penunjang untuk saya bisa semakin produktif di dalam kelas gitu. Notit ya Sobat Babu Salam. Jadi nggak ada Iya, orang yang benar-benar biasa aja gali potensi kamu betul, untuk bisa seperti beliau ini. harus Masya lebih baik Allah. dong, harus Iya. lebih baik. Terus Kak Cahaya pernah merasa capek nggak, kayak aku Oke. aja membayangkan ya semua aktivitas Kak Cahaya itu kayak kok ada orang kayak gini ya, kayak Iya. itu lelah banget sampai semua kayak kuliah aja itu dari pagi sampai sore, belum lagi malamnya ngerjain tugas, itu udah capek Iya. banget. Ini masih sempat-sempatnya untuk ikut lomba, ngambis pula. Ya Oke. itu gimana Kak Cahaya? Nah, kamu kayaknya juga pernah baca kayak April ya, yang kalimat atau hadis ya kalau nggak salah, jika kamu tidak bisa menahan lelahnya belajar, maka kamu Ah, harus iya, menahan perihnya kebodohan. kebodohan. Oke. Iya. Nah, itu sih sebenarnya April, itu sih yang sebenarnya selalu dipegang. Karena kayak kalau kayaknya lebih baik saya lelah belajar deh, dibandingkan saya harus menahan lelahnya tidak punya pengetahuan. Iya dong. Iya. Iya kan? Dan mungkin tuh saya selalu ingat ketika semester 1, tahu Raditya Dika? Iya. Iya, Raditya Dika tuh bilang gini, kalau kamu kuliah jangan jadi mahasiswa yang paling pintar, jangan jadi mahasiswa yang paling IPK-nya paling tinggi. Karena semua orang bisa menggapai itu. Semua orang bisa seperti itu. Tapi jadi mahasiswa yang paling beda supaya kamu bisa dikenali, supaya kamu punya khasnya kamu sendiri, Iya. supaya kamu punya otentiknya kamu sendiri gitu. Jadi memang betul bahwa kalau ditanya apakah pernah merasa capek, jawabannya pernah, dan itu manusiawi gitu ya, that's Iya. normal. Kita itu bukan robot, kita tuh manusia gitu kan, kayak HP saja kan pasti Iya. ada masa di mana dia tidak produktif ketika chargernya berkurang atau misalnya lowbat gitu kan ya, Iya. apalagi kita manusia gitu, pasti juga ada kok masa-masa di mana kita lelah, apalagi misalnya saya ingat banget April, saya itu pernah di zaman perkuliahan, saya berkesempatan untuk berkuliah
di 3 kampus. Jadi di semester 3 kita kan di satu semester itu ada mengikuti pertukaran mahasiswa dan itu full offline. Terus kemudian di semester 3 saya juga mengikuti semacam kayak short course gitu di salah satu program Kementerian Pendidikan juga, itu di Universitas Jambi, dan yang pertukaran tadi itu di Bogor, di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jadi kayak kebayang gitu kan maksudnya, dan itu apa ya, lintas lintas jurusan gitu ya. Jadi maksudnya saya yang biasanya belajar ekonomi, kemudian belajar hal yang lain lagi tuh sangat melelahkan karena begitu kontras perbedaan materinya dan lain sebagainya. Lalu kemudian di pertengahan itu juga